dan yang akhir. Engkau ada sebelum dunia ada. Bahkan Engkau yang merajut kami, masing-masing di kandungan ibu, mamah kami. Hingga hari ini, Engkau memberikan kesempatan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami boleh melihat anugerah Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, percaya. Oleh karena iman percaya kami, maka kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak Allah. Oleh sebab itu, urapi setiap kami. Malam hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran itu. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami pun mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Sungguh Tuhan, kami mau mengasihi-Mu sampai akhir zaman. Bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua yang hadir. Dan diberkati keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar. Saya memberikan judul yaitu diampuni dan disembuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat Tuhan menciptakan seluruh alam semesta. Alkitab menulis di dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Puji Tuhan. Saya ulangi lagi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Tetapi waktu itu Alkitab menulis, diciptakannya lah manusia segambar dengan Allah. Kenapa serupanya tidak tertulis, saudara? Apakah Tuhan lupa menulis? Ternyata tidak. Waktu manusia membentuk dari tanah, itu segambar. Nah, untuk menjadi serupa, itu perlu proses. Yaitu pada waktu manusia tinggal di dalam Taman Eden. Setiap hari Allah berbicara kepada manusia. Manusia dididik karakternya. Dididik cara berpikirnya. Ini namanya gajah. Ini namanya ular. Ini namanya burung. Tuhan bercakap-cakap dengan banyak hal. Tak terbatas. Ya, Tuhan dididik. Tetapi suatu hari ular berbicara juga kepada manusia. Dan manusia melupakan perintah Tuhan. Bahwa buah yang di tengah itu jangan disentuh, jangan dimakan. Engkau akan mati. Tetapi ular berkata, tidak. Engkau kalau makan akan menyerupai dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan. Menjadi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah awal manusia tidak taat. Justru karena dosa, melanggar inilah manusia di downgrade. Rendah. Turun derajatnya. Buktinya apa, saudara? Buktinya salah satu di dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat 24. Yohanes 3 ayat 24, di sana dikatakan, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan-nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang terjadi, manusia di downgrade. Yang tadinya Anda usah pakai baju, diberi kuasa. Manusia jadi sakit-sakitan. Rentan akan panas, dingin, angin, debu. Ya Pak ya. Manusia mudah sakit karena dosa. Upah dosa adalah maut. Karena Alkitab menulis manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Oleh karena dosa itulah manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Diusir, dihalau. Sakit, saudara.
Inilah yang dialami manusia pertama. Dan manusia berkembang. Hatinya makin jahat, licik. Itulah manusia. Jadi kalau nggak heran orang berkata, kita ini kan masih manusia, masih makan nasi. Kita jangan sok-sok suci, jangan munafik. Sering kita dengar. Tetapi Alkitab menulis, Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah kepada manusia, Ia memberikan anaknya yang tunggal. Allah menjadi manusia, yang namanya Yesus. Yesus di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Saudara dikasih oleh Tuhan, dan barang siapa percaya kepadanya, tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia perlu pengampunan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, diampuni. Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah kasih Tuhan. Manusia perlu pengampunan, karena manusia miskin pengampunan. Betul, saudara? Manusia tidak punya pengampunan. Maunya minta, tidak pernah bisa mengampuni. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak punya roh pengampunan. Tetapi perlu, dan pengampunan hanya ada di dalam darah Yesus Kristus. Matius 26:28. Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi pengampunan hanya ada di dalam kuasa darah Yesus. Dan orang yang di luar Tuhan Yesus tidak punya roh pengampunan. Bisanya hanya minta, mohon maaf, lahir batin, mohon pengampunan, mohon. Artinya apa, saudara? Di luar Tuhan Yesus, manusia menjadi beggar, pengemis pengampunan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh pengampunan karena kita menerima perjanjian darah Kristus. Inilah kabar yang luar biasa. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja orang memperoleh pengampunan. Di luar, nggak ada. Setengah percaya, nggak ada. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diubah menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17. Jadi barang siapa yang di dalam Yesus Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan Alkitab mengajar kepada kita dengan berbagai contoh-contoh. Ya, di gerbang bait suci ada namanya kolam, di dekat gerbang itu ada kolam Bethesda. Ada orang yang berpuluh-puluh tahun berpenyakitan. Jika kolam Bethesda itu bergerak, bergelombang, ya, beriak, ya, dengan bahasa saya, saat malaikat turun, apa malaikatnya mandi atau berenang, tidak dikatakan, saudara. Pada waktu malaikat turun ke kolam, air itu bergoncang, dan siapa yang nyemplung duluan akan sembuh apapun sakitnya. Itu menggambarkan apa, saudara? Menggambarkan setiap orang yang punya iman, punya percaya, ya, punya kemauan untuk sembuh. Siapa yang duluan mendapatkan berkat. Tetapi apa yang terjadi dalam Alkitab? Narasi mengajar kepada kita. Waktu Tuhan Yesus melewati dekat kolam itu, bertemu dengan orang yang lumpuh sekian tahun. Apakah engkau mau sembuh? Pertanyaan yang sederhana, saudara. Orang itu tidak menjawab, justru komplain. Betul, saudara? Banyak kita ditawari. Apakah kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Banyak alasan. Nah, inilah manusia. Sering menyalahkan orang lain. Tidak dengan rendah hati. Menyadari bahwa kita ini sakit. Kita ini berdosa. Kita punya kekurangan. Kita punya kelemahan. Tetapi sering kita harus mau diajar malam. Diajar oleh firman Tuhan. Kita harus rendah hati. Menyadari keadaan kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Karena kita membaca Alkitab. Saat kita belajar firman Tuhan, kita menyadari, siapakah aku ini? Kata pemazmur Raja Daud. Siapakah aku ini, Tuhan? Betul? Alkitab di dalam Perjanjian Lama, aku adalah cacing-cacing tanah liat.
Tetapi pada saat kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maukah engkau sembuh? Angkat tilammu, pulang. Ya. Angkat berdiri, angkat tilammu. Dia langsung diangkat, saudara. Begitu dia berdiri, diangkat, sembuh. Sekian tahun lumpuh, sembuh. Dia lari-lari dengan senang hati. Dan banyak orang tidak suka. Karena apa? Di hari Sabat dia ngangkat tilam. Mikul tilam. Gotong tilamnya. Tikernya, saudara. Pada saat itu, orang di hari Sabat tidak boleh melakukan apa saja. Saudara dikasih Tuhan, orang yang percaya Tuhan Yesus menerima berkat-berkat, banyak orang tidak suka. Roh jahat tidak suka. Saudara dikasih Tuhan, dan firman Tuhan berkata kepada orang itu, ya, jangan berbuat dosa lagi. Karena dosa membawa manusia downgrade, sakit penyakit, bermasalah. Inilah yang menjadi pemahaman saya dan pemahaman kita semua. Pada waktu kita sakit, kita harus menyadari yang membuat sakit adalah dosa. Pada waktu kita sakit, kita nggak kurang-kurang berdoa. Didoain, itu tumpang tangan. Bahkan doa puasa. Bahkan kita putus asa. Saya sudah ke gereja, sudah kasih persembahan, disuruh ini, sudah saya lakukan. Tapi kenapa nggak sakit, nggak sembuh-sembuh? Kenapa sakitnya nggak sembuh-sembuh? Bahkan banyak orang putus asa. Tuhan Yesus itu masih ada nggak toh? Kok saya nggak sembuh-sembuh? Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59. Ya, Yesaya 59 ayat pertama dan kedua. Nanti saudara bisa baca detailnya. Intinya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa-doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa, pelanggaran kita. Jadi dosa menghalangi berkat-berkat Allah. Kalau saya boleh berkata, pada waktu saudara dan saya sakit, mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya salah saya apa. Ini saya praktekkan, saudara. Saya mengalami banyak hal. Dan pada waktu saya datang sama Tuhan, saya cuma tanya, Tuhan, saya kok sakit? Saya nggak mau sakit. Tensi saya naik 180, 115. Kepala saya pusing, leher saya kenceng, saudara. Istri saya sudah capek, udah mondar-mandir, dan panik. Dia ambil kunci mobil, mau antar saya ke UGD. Saya bilang apa? Tenang, saya mau masuk kamar, tak doa dulu ya. Jangan diganggu, saya tutup pintu, saya doa, saudara. Saya tanya Tuhan, Tuhan salah saya apa? Saudara kasih Tuhan, kalau kita bertanya sama Tuhan, dasarnya apa, Pak? Yesaya 9 ayat 6. He is a good counselor. Ia adalah penasihat yang ajaib. Pada waktu kita bertanya, pasti dia penjawab. Masalahnya kenapa kita nggak dengar? Ya karena ada tabir yang menutupi telinga kita. Ya karena Yesaya 59 tadi. Karena dosa. Maka kita minta ampun dulu. Tuhan ampuni saya. Pada waktu kita dikasih tahu. Saya dikasih tahu kenapa tensi saya naik. Dia bilang begini, saudara. Saya ditegur oleh Tuhan. Siapa suruh makan cumi-cumi? Ternyata hari itu tuh saya masak tom yum. Enak nggak, saudara, tom yum? Seger, saudara. Manis-manis, seger, pedes. Saya masak tom yum sukanya daging sapi. Waktu itu anak saya masih mahasiswa. Dia telepon saya, Pak, hari ini masak apa? Saya bilang, saya masak tom yum, Dek. Oh, aku punya cumi-cumi, katanya gitu. Dia rupanya punya cumi-cumi di kulkas. Saya nggak tahu. Karena cumi-cumi saya nggak makan. Kenapa saya nggak makan? Ya, saya belajar firman Tuhan. Baca Imamat pasal 11. Gitu. Barang yang gundul, tidak bersisik, bersisik, tidak bersirip, jangan dimakan. Saya nggak makan. Tetapi anak saya bilang, tolong cumi-cuminya dimasukkan. Aku ikut makan tom yumnya. Tak ambil, saudara. Tak cuci, tak potong-potong, tak cemplungin di tom yum. Memang saya tidak makan cumi-cumi. Lah kuahnya. Kuahnya sudah tercemar cumi-cumi, di mana knowledge berkata, cumi-cumi high kolesterol. Saya makan kuahnya, saudara. Kena saya, saudara.
Saya ditegur oleh Tuhan, siapa suruh makan cumi-cumi? Langsung saya minta ampun. Nah, cumi-cumi kan sudah masuk ke darah saya. Saya ingat firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa, Musa bilang sama Harun dan anak-anaknya, aku akan mengurapi, memberkati bangsa Israel. Di perjanjian lama kalau Tuhan datang itu, dia datang ke dalam kemah pertemuan. Kuduskan, sucikan kemah pertemuan dan semua peralatan-peralatannya. Musa bilang sama Harun dan anak-anaknya. Harun dan anaknya taat, semua peralatan di kemah suci dikuduskan, ditahirkan, dilap dengan minyak urapan. Itu perjanjian yang lama. Yang dibersihkan adalah kemah pertemuan. Perjanjian baru berkata, tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Saya ambil minyak, bukan saya minum, tapi saya taruh di tangan saya. Saya berkata, Tuhan, di tanganku ada minyak. Ubah minyak ini menjadi minyak urapan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengurapi saya. Saya olesin badan saya. Jadilah tahir. Darah saya, nyawa saya, tulang-tulang saya, semua otot-otot saya tahir. Kemudian habis doa, setelah minta ampun, saya minta ditahirkan. Saya bilang sama istri saya, aku tak tidur sebentar ya. Tak istirahat, tolong bilang sama di gereja, aku nggak bisa datang karena mau ada acara, saudara. Ada doa malam waktu itu, istri saya nelpon kawan yang nunggu saya. Saya nggak bisa ikut. Kemudian saya minta dibuatin bubur itu, Avermut. Kemudian setelah makan, saya tidur. Jam 10 sampai jam 12, saya bangun, saya tensi tangan saya 120, 70. Badan saya berkeringat, itu namanya keringat itu keluar, puasa semuanya. Saya normal, 120, 70. Hanya waktu sekejap. Karena apa, saudara? Karena saya minta ampun. Pengampunan terjadi. Itu adalah sesuatu yang Tuhan beri saat kita datang kepada Tuhan. Kuasa doa pengampunan, itu sangat besar kuasanya. Kalau saya cerita sampai besok nggak habis. Banyak hal yang saya temui dalam pelayanan. Karena pengampunan yang kita jujur di hadapan Tuhan. Yang kita katakan, Tuhan ampuni saya. Karena saya telah melakukan ini. Banyak hal diampuni, Tuhan telah menyediakan. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan 2000 tahun yang lalu. Saat kita percaya, kita mengambil tawan perjamuan dan roti, ya, roti perjamuan. Saat itu kita berkata, inilah tubuh dan darah Yesus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa makan tubuh dan minum darahnya, mempunyai hidup yang kekal. Tidak dihukum, dibangkitkan pada akhir zaman. Alkitab berjanji kepada kita. Alkitab ya dan amin. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Menyatakan kesalahan, memulihkan kita. Saudara dikasih Tuhan, pada saat kita diampuni oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kita dicipta menjadi yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 tadi yang saya sebutkan. Bapak Ibu pasti sudah hafal. Jadi pada saat kita di-downgrade oleh roh jahat, ya, saat kita di-downgrade melakukan dosa. Pak, dosa itu apa toh, Pak? 1 Yohanes 3 ayat 4 itu adalah definisi tentang dosa. Barang siapa melanggar hukum Allah adalah dosa. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Simpel sekali, saudara. Alkitab memberikan adalah hukum Allah yang diberikan kita. Ditaruh dalam roh hati kita saat kita membaca. Maka Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman di dalam hati kita. Itulah fungsinya. Kita harus baca Alkitab. Karena Alkitab itu menjadi rema. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jadi kalau saudara sakit, tidak usah pikir panjang-panjang. Datang kepada Tuhan. Minta ampun. Karena apa? Sakit penyakit. Itu karena pekerjaan si jahat. Si jahat datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri kesehatan kita, kebahagiaan kita, damai sejahtera kita, kesabaran kita. Semua dicuri. Maka kita dipimpin oleh roh. Hidup kita dipimpin oleh roh. Roma 8 ayat 14. Setiap anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Kudus. Sudahkah kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat? Hidup saudara dipimpin oleh kedagingan atau oleh roh? Dipimpin oleh roh. Banyak orang mengaku hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi hidupnya masih nano-nano. Tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, banyak jatuh dalam pencobaan pencobaan.
Bahkan saya punya senior-senior, nggak lucu, saudara. Mereka sudah senior tetapi nggak lucu hidupnya. Saya cuma geli. Ini orang bagaimana? Bahkan ada yang bangga. Saya punya kelemahan. Satu, marah. Hidup kedagingan kok dibanggakan, dikotbahkan gitu loh. Nggak lucu kan? Orang yang mau menyatakan kebenaran, kemarahan itu hidup dalam kedagingan, saudara. Galatia 5 ayat 19-21. Ya. Oh Pak, berdalih lagi. Marah itu, Tuhan Yesus juga tanya juga marah. Saudara baca perikopnya. Waktu Tuhan Yesus menyucikan bait suci, perikopnya, Tuhan Yesus bukan marah-marah, menyucikan bait suci. Ini diputarbalikkan sama orang-orang yang masih suka marah. Yang ngomong aku pendeta, saudara. Teman-teman saya sendiri. Jadi kita jangan sampai hidup nggak lucu, diketawain oleh si kucing. Tahu kucing, saudara? Karena Alkitab menulis, saudara dan saya dikelilingi oleh banyak saksi seperti awan. Dia akan mentertawakan kita, saudara. Karena musuh kita bukanlah darah daging. Bahkan orang yang sudah bertobat, ngaku bertobat, musuh kita lah diri kita sendiri. Loh, aneh toh? Alkitab menulis, hidup kita sudah dibayar lunas. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan emas perak. Dengan darah yang mahal. Itulah pengampunan. Saat kita percaya kita diampuni, hidup kita bukan milik kita sendiri. Hidup saudara dan saya milik Yesus Kristus. Dia empunya hidup kita. Jadi hidup kita bukan musuh kita. Karena kita milik Kristus. Kita bagian daripada kerajaan Allah. Jadi kita, yang musuh kita, ya ada pemerintah-pemerintah, penguasa udara, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat. Tapi banyak orang berkata, musuh kita diri kita sendiri. Lu aneh toh? Itu untuk orang yang belum bertobat. Tapi orang yang percaya Yesus Kristus, dia Allah yang benar, Allah yang hidup, kata Alkitab. 1 Yohanes 5:20. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita adalah warga surga. Maka kita nggak bisa main-main lagi, saudara. Maka pada saat akhir hidup kita, maka saudara akan lebih berbahagia. Petinya ditulis, telah mengakhiri pertandingan ya sampai akhir. Jangan sampai di dalam isi peti itu, borok-borok mengakhiri pertandingan, saudara. Hidupnya di luar jalurnya Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh kedagingan. Bagaimana bisa mengakhiri hidup dengan pertandingan iman? Betul, saudara. Kita nggak bisa main-main lagi. Kita mau hidup sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Saya tadi sempat cerita dengan Pak Yohanes Warno, tanya umur saya berapa. Saya sudah masuk 69. Alkitab menulis umur manusia 70. Kalau 70 tahun, saya tinggal 1,5 tahun lagi. Tetapi saya percaya Tuhan memakai saudara dan saya sampai akhir hidup kita. Dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kita belajar ya kepada tokoh-tokoh iman di Alkitab dan orang-orang senior-senior kita, teman-teman kita. Bagaimana kita melayani orang lain. Bahkan sering kita buntu, nggak tahu. Tapi Alkitab mengajar kita, Tuhan Yesus, dia adalah penasihat yang ajaib. Sering saya lakukan. Saya bertanya, Tuhan, saya nggak ngerti ngomong sama orang ini. Penyakitnya juga baru. Ya, masalahnya juga baru. Nggak ada referensi. Buku-buku, borok-borok. Tetapi Alkitab mengajar. He is a good counselor. Ia adalah penasihat yang ajaib. Jadi kalau kita tanya, pasti dia menjawab. Hikmat Allah itu tidak pernah salah. Jadi kita pada waktu kita diampuni, pasti kita dicipta ulang menjadi baru. Pasti kita dipulihkan, pemulihan terjadi. Dan Yohanes 7 ayat 38. Seperti kata kitab suci, ya. Barang siapa percaya kepadaku seperti kata kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu akan mengalir. Kehidupan terjadi. Darah kita menjadi hidup kembali. Kalau kita pergi ke rumah sakit, dicek darah kita. Dari darah itulah ketahuan berapa lusin penyakit yang ada dalam tubuh kita. Tapi pada waktu kita percaya, tubuh kita menjadi rumah Roh Kudus, menjadi bait sucinya. Ia mengalir. Dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup.
maka air hidup itu mengalir dari kepala sampai kaki, terus mengalir, memperbarui, menjadi baru. Darah kita menjadi baru. Apa yang terjadi, saudara? Tidak ditemukan sakit penyakit. Kelainan darah tidak ada. Semuanya normal. Pasti normal. Kalau tidak percaya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ada kesaksian teman saya. Dia seorang dari Sunda. Dia dulu tidak percaya Tuhan Yesus. Begitu dia mengenal Tuhan Yesus, dia belajar Alkitab. Menemukan satu ayat. Yohanes 7 ayat 38. Bapak Ibu catat. Barang siapa percaya kepadaku, seperti kata firman Tuhan, seperti kata Alkitab, seperti kata kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara bisa bayangkan aliran-aliran air hidup itu mengalir, membersihkan gula darah yang kelebihan, kolesterol yang kelebihan, semua CA-CA, kanker-kanker, apapun namanya, bakteri-bakteri, brodol semua. Karena apa? Kehidupan tidak bisa bersatu dengan kematian. Terang Allah, kegelapan tidak, terang Allah tidak bisa menjadi satu dengan kegelapan. Tetapi falsafah dunia mengajari yang lain. Yin yang, gelap sama terang jadi satu. Itu falsafah dunia, berbeda dengan firman Tuhan. Jadi jangan dicampurkan, saudara. Gelap ya gelap, terang yang gelap. Terang ya terang. Jadi hidup kekristenan harus di dalam terang Allah. Tidak ada kegelapan yang masuk. Inilah kesembuhan. Saat terang Allah, terang kehidupan, air kehidupan mengalir. Semua sakit penyakit brodol keluar, saudara. Inilah yang terjadi. Saya ketemu kasus-kasus luar biasa, saudara. Dalam waktu yang singkat, begitu dia percaya, karena firman Tuhan berkata, imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan. Jadi tugas saudara dan saya adalah seperti kata Alkitab, seperti Rasul Paulus menulis, aku telah mempertunangkan engkau sebagai mempelai wanita kepada mempelai pria yang suci, yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Tugas kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, bukan mengeksploitasi jemaat untuk perut kita. Itu yang terjadi. Jemaat dieksploitasi untuk perut pemimpin, tetapi tugas kita membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Sehingga di akhir zaman, saya selalu diingatkan oleh almarhum mama saya dulu. Ibu saya selalu bilang, berapa jiwa yang telah engkau bawa kepada Tuhan Yesus. Itu saya ingat, saudara. Ibu saya bukan penginjil. Ibu saya bukan lulusan dari mana. Sekolah SD pun nggak lulus. SR, saudara, zaman dulu. Ibu saya lahir tahun 1915. Meninggal tahun 1990, meninggal sekitar tahun 1900-an. Ya, 93. Ya. Itu usia ibu saya. Dia mengajarkan saya berapa jiwa yang telah engkau bawa kepada Tuhan Yesus. Jadi tugas saudara dan saya adalah membawa orang. Kalau ada orang sakit, jangan didoakan untuk sembuh, saudara. Bawa dia untuk minta ampun. Banyak kesaksian-kesaksian. Mendoakan orang sakit nggak selesai. Nggak diselamatkan. Kenapa? Tidak dituntut untuk minta ampun. Hanya doa kesembuhan. Bahkan healing on the street. Ketemu orang didoain, sembuh. Besok sakit lagi, saudara. Itu pengalaman teman-teman saya di Singapura. Healing on the street. Pengalaman dia mengatakan, banyak orang yang dianggap waktu itu sembuh, sampai rumah dia sakit lagi. Karena apa? Karena tidak punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Justru berbahaya. Berbahayanya gimana? Matius 12 ayat 43 sampai 45. Roh jahat itu kembali lagi. Saudara dikasih Tuhan, karena orang itu tidak dipersiapkan untuk hidup benar, hanya sesaat. Justru ini membuat masalah. Jadi kita harus menuntun orang untuk percaya sungguh-sungguh, diampuni, bertobat, diampuni, bertobat, diampuni. Otomatis dia dipulihkan menjadi ciptaan yang baru. Jadi diampuni dan disembuhkan, itu adalah satu couple, satu pasang. Tidak bisa berdoa untuk kesembuhan, tidak berusaha, jadi harus menjadi satu. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ayo, dikenalkan, diceritain tentang Tuhan Yesus. Pasti dia percaya. Ia adalah Allah yang hidup.
Ia adalah Allah yang benar. Ia akan datang untuk membuat Yerusalem baru, langit bumi yang baru, ya. Yerusalem yang baru. Itulah yang akan kita bersama-sama nanti kelak pergi ke Yerusalem, kota yang baru. Sehingga saat kita meninggal, kita akan dibawa ke Firdaus Tuhan. Belum surga, saudara. Karena Alkitab menulis, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Tapi banyak orang salah kaprah. Ke Firdaus Tuhan. Itulah yang Alkitab katakan. Jadi kita belajar sungguh-sungguh Alkitab. Kita mau bersama-sama kelak di kota yang baru, Yerusalem. Itu setelah akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan, ada tahap-tahapnya. Dan malam hari ini kita mau disembuhkan. Kita mau sungguh-sungguh bertobat. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan lagi hidup dalam kedagingan. Karena Alkitab menjelaskan, orang yang hidup dalam kedagingan adalah maut. Kita minta dibersihkan karakter daging kita. Kita minta dibersihkan tabiat daging kita. Sampai selama-lamanya. Sebagai akhir daripada renungan malam hari ini, marilah kita yang sudah mengenal Tuhan sungguh-sungguh, di luar tua yang sudah menguning, mereka tidak mengerti kebenaran. Siapa? Orang-orang di sekitar kita. Maka saya tiap hari, saya melayani orang lewat telepon, kadang-kadang kita ketemu. Tiap hari, saudara. Tiap malam saya juga melayani orang-orang, keluarga-keluarga entah dari mana. Sampai saat ini terus. Dan saya punya kebiasaan. Kalau nanti ketemu ya, kalau nggak perlu ketemu di rumahnya, kita ketemu di kopi, habis itu doanya di dalam mobil. Di mana? Di mana saja. Tidak terbatas. Kita ketemu di mana, terus nanti doanya di mobil, di parkiran. Mau 24 jam ya, kita parkir di pom bensin, misalnya Shell, atau di lapangan, di parkiran McDonald, bisa. 24 jam. Kita bisa melayani orang 24 jam. Melayani telepon bisa 24 jam. Inilah yang saya kerjakan. Jadi tidak dibatasi pelayanan harus di satu tempat atau di rumah atau di ruang konseling. Enggak, di mana saja. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Saya lakukan sejak pandemi. Karena di pandemi kan semua tutup, ibadah tutup, semua nggak bisa ketemu. Kita ketemunya nanti ketemu di parkiran, di mana saja. Lebih aman kita pakai masker bisa. Saudara kasih Tuhan, inilah yang terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan malam ini. Kita mau bertobat sungguh-sungguh. Mau percaya sungguh-sungguh. Hidup kita sejak dalam Taman Eden telah di-downgrade oleh si jahat. Tapi karena kedatangan-Mu, Tuhan Yesus sebagai manusia 2000 tahun yang lalu dan telah naik ke surga sebagai Allah yang hidup dan Allah yang benar. Seperti kata firman Tuhan. Kami percaya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus Kristus. Sebab Engkau adalah nama kebenaran yang hidup. Dan kami percaya. Darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib itu. Darah yang sangat mahal. Yang memberikan kami perjanjian darah Kristus. Dan sangat berkuasa untuk membatalkan semua perjanjian utang darah. Segala pelanggaran masa lalu kami. Bahkan yang dibuat oleh leluhur kami. Orang tua kami, kakek moyang kami. Mereka dulu tidak mengenal. Mempunyai perjanjian-perjanjian utang darah dengan penguasa-penguasa udara. Dengan orang-orang kuat. Di mana mereka berada. Tetapi kami yang sekarang masih diberi kesempatan. Kami mau sungguh-sungguh percaya. Kuasa darah Yesus Kristus. Itu yang mengampuni kami. Sehingga kami tidak salah berdoa. Darah Yesus untuk pengampunan. Bukan yang lain. Darah Yesus untuk pengampunan segala pelanggaran kami. Sehingga kami dibenarkan. Dikuduskan. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Apapun yang kami doakan saat kita benar, kun wayakun terjadi. Kami percaya seperti kata firman Tuhan. Bukan menjadi penghalang kami. Pelanggaran kami tidak menjadi penghalang kami. Karena kami sudah diampuni, kami jujur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Dan janji Tuhan terjadi. Segala berkat-berkat rohani. Yaitu apa yang tertulis dalam Alkitab. Kuasa, kekayaan, kemuliaan, puji-pujian, hikmat Tuhan. Semua dicurahkan atas kehidupan kami.
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan lagi ke Bu Elia. Ya, ya, terima kasih Pak Sumarboko ya. Firman-Nya pengampunan ada kesembuhan ya. Ini luar biasa firman-Nya ya, banyak sekali. Jadi ini yang saya dapat rema ini dari Tuhan ya. Jadi kalau kita memang udah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, berarti udah nggak berbuat dosa lagi ya Pak Sumarboko ya. Kita tapi Betul. 1 seringkali orang Yohanes yang udah 5:18. Tidak iya. berbuat dosa lagi. Iya, tapi banyak orang yang masih berbuat gitu ya, lupa dia sudah menjadi ciptaan yang baru ya. Justru itu tugas kita. Ya, Tugas kita untuk menuntun mereka. iya. Iya. Nah, itulah. Makanya ini Iya. firman Tuhan luar biasa ya, pengampunan ada kesembuhan. Maka di sini di Yesaya 59 yang tadi Bapak katakan ya ayat 1 dan 2, dosa Ya. adalah penghambat keselamatan. Betul. Ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Di sini ya, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi betul, Dosa. yang berdosa ini jangan kita mau dijawab doanya, Tuhan juga tidak mau mendengar ya. Kenapa? Karena Allah adalah kudus, suci, sedangkan orang yang berdosa ini di mata Tuhan itu najis, kotor ya. Jadi Tuhan hanya Ya. mendatangi kepada orang yang benar, yang kudus, ya, yang suci. Nah ini, jadi tadi Pak Sumarboko sampaikan begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, di Yohanes 3 ayat 16 ya. Begitu besar kasih karunia, tapi justru begitu besar kasih karunia, malah terlena orang ya, sehingga lupa, akhirnya menyimpanglah ke kanan, ke kiri, lupa menjaga kekudusan, lupa menjaga Betul. keselamatan. Nah, di sini ya, makanya di sini kenapa masih ada orang yang sakit ya. Nah, disinilah kita harus banyak mengoreksi. Maka di sini pengampunan ada kesembuhan. Kalau kita minta ampun, kita mengerti kita salah melangkah, kita minta ampun sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengampuni. Betul ya Pak ya? Tuhan itu maha besar, Betul. pengampun, maha sabar. Tapi seringkali kitanya suka membela diri, membenarkan diri. Ini yang gawatnya Pak. Gimana nih? Ada orang yang tegar Betul. tengkuk ya. Rasa paling benernya tuh kuat. Betulnya Ya. itu udah salah gitu Pak. Tapi itu merasa Ya. mempertahankan. Nah itulah sebetulnya itu sedang tertipu ya sama iblis ya. Justru kalau kita datang seperti Pak Sumarboko, datang dengan rendah hati, minta ampun gara-gara makan cumi ya, makan supnya ya, makan kuahnya doang ya, bisa jadi apa gatal-gatal ya. Dan itu kan cumi direbus yang makan cumi cuma kuahnya aja, tapi ada dampaknya. Tapi puji Tuhan Pak Sumarboko cepat minta ampun sama Tuhan, akhirnya pemulihan terjadi. Nah disinilah seringkali kita ini suka merasa udah benar, tidak mau datang kepada Tuhan minta ampun ya di dalam kelemahan kita. Nah di sini jadi firman itu banyak sekali disampaikan sama Bapak ya. Di sini kita juga di Roma 8 ayat 14 ya, anak-anak Tuhan itu dipimpin oleh Roh Allah. Ya, nah kalau kita nggak mau dipimpin Roh Allah, mau dipimpin sama siapa? Betul nggak sama Bapak ya? Mau dipimpin sama roh Betul. yang lain. Kita kan mau dipimpin Roh Allah bagaimana? Yaitu taat dan melakukannya. Puji Tuhan, ini luar biasa firman-Nya. Nah, kemudian juga di sini, kenapa orang berdosa ini? Tadi Bapak katakan juga di Galatia 5 ya Pak ya. Kalau nggak salah Bapak sampaikan tadi di Galatia 5. Betul ya Pak ya, di Galatia 5 tadi Bapak sampaikan. Betul. Galatia 5, 19, 21. Iya, ini ayat ini juga melanggar banyak pelanggaran juga ya. Maka di sini katakan ayat 20 berapa sih? 19 ya. Ayat 19 Iya, dikatakan 19. perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan Anda, roh pemecah. Ini daging ini ya. Dan Maka lain ya, sebagainya. betul. Ini manusia daging yang seperti ini ya. Karena telah nyata itu percabulan kecemaran, mencemarkan firman, ya memutarbalikkan fakta. Nah ini bahaya sekali karena sekarang ini udah mulai ya Pak ya. Pengajar-pengajar Betul. palsu itu udah banyak Pak. Ya Banyak. diputar-balikin ini. Ya hawa nafsu. Nah ini penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah di sini. Jadi memang kita udah bukan waktunya lagi ke sini karena kedatangan tamu datang, betul nggak Pak? Kita harus membenahi diri.
Yang tadi kata Bapak udah usia 69, udah waspada ya, 1 tahun lagi katanya. Ya, ya, saya rasa Bapak masih dikasih umur panjang sama Tuhan, ya, Amin. untuk jadi saksi, untuk memenangkan jiwa lebih banyak lagi, Pak. Ya, kan? Yang Ya, menentukan, yang manggil itu Tuhan. Ya, jadi betul. memang di firman Tuhan katakan sampai 70 ya, kalau lebih itu bonus, betul nggak Pak ya? Berarti nanti Betul. dapat bonus-bonusnya lagi ya ke depan. Banyak berlipat. Asal, iya betul, berlipat ya, sehat, yang penting sehat, kuat, jadi saksinya Ya, Tuhan, memenangkan jiwa. Puji Tuhan ya di sini. Jadi ini firman-firman Tuhan ya, kita harus mengenal yang benar, tadi katakan juga. Ya, kita harus masuk di dalam apa? Seperti mengalir aliran yang hidup itu di Yohanes ya, Yohanes 7 ayat 38. Itu betul, kita harus mengalir bersama Roh Kudus. Sebetulnya itulah yang melawan itu apa sih Pak yang bikin dosa itu? Daging kita, betul nggak Pak ya? Kita kadang-kadang nggak mau dipimpin oleh roh. Ya, nah di sinilah. Kadang-kadang ada orang juga bagaimana sih hidup dan pimpin roh. Nah ini Pak, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bagaimana sebetulnya pimpin roh itu menanggalkan kedagingan kita. Betul nggak Pak Simon Boko ya? betul. Menanggalkan Ya, kedagingan percaya dan kita. meninggalkan. Betul. Nah inilah. Tapi berbahagialah orang yang mau dipimpin oleh roh. Karena itulah yang akan disebut buah sulungnya Allah sendiri. Karena Allah adalah Di roh. samping itu, Yohanes 5:24, pindah tempat. Pindah tempat Yohanes 5 ya. Ya, Yohanes 5 ayat dipindahkan 24. dari dalam maut ke dalam hidup. Iya, luar biasa ini ya. Nah, di sini jadi pindah tempat Ya, apa? Yohanes 5 ayat 24, Pak. 24. Ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Iya, ya. kita udah hidup dipimpin oleh Orang nggak mau pindah, balik terus. Iya betul, kembali lagi ya. Kita lahir ya telanjang, kembali akan telanjang ya, yang dibawa apa perbuatan ya Pak. Nah di sini, jadi hidup kita juga memang akan apa di Tuhan pulihkan ya menjadi kehidupan, bukan dari maut kita dibawa kehidupan. Puji Tuhan, ini kita mari saat ini tadi sudah Pak Siman Boko nyampaikan sabdanya, pengampunan ada pengampunan, ada kesembuhan kalau kita mengampuni kelemahan kita. Kalau kita mengakui rendah hati di hadapan Tuhan, akuilah kesalahan kita. Kalau kita ingin disembuhkan, kesembuhan fisik, kesembuhan apalagi ya, keuangan, kesembuhan Rohani, dalam apa? Macam semuanya. hal, banyak pemulihan ya Pak ya, Jiwa, yang Tuhan akan dan semua pulihkan. sektor. Ya, Ya, ya disembuhkan di dalam apa? Damai sejahtera, mungkin nggak ada damai sejahtera, ada sukacita ya, ada berkat kalau kita mengakui kesalahan. Nah, banyak orang kesembuhan kadang-kadang, jiwa. Ya, iya betul Pak. Jadi berbuah-buah di hadapan Tuhan kalau kita mengampuni ya, dan kita jangan lagi menengok lagi ke belakang. Puji Tuhan Pak, Tuhan berkati Pak Simarboko ya. Di firman-Nya banyak amin. sekali, mungkin nanti saya akan sharingkan, mungkin yang lain juga nih di sini hamba Tuhan juga nanti akan bertanya sama Bapak juga. Jadi Oke, terima kasih Pak Sumarboko, Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan, saya minta berkati. ya, oke Pak, saya minta Pak Yohanes, mana Pak Yohanes angkat satu pujian ya. Nanti kita minta doa syafaat, nanti udah doa syafaat saya nanti minta untuk Bu Esther doa syafaat ya Bu Esther ya. Nanti kemudian kita saringkan firman. Silakan Pak Yohanes. Ya, kita menaikkan pujian Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharamu, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku, baik, ya baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku,
semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Doa syafaat. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu kepada kami. Hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bangga Bapa mempunyai Bapa. Tuhan kami, Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami. Yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami puji, yang kami agungkan. Terima kasih Bapa buat malam ini ya Bapa. Kalau kami masih boleh Bapa bersekutu dengan Engkau, memuji, meninggikan namamu, berdoa kepadamu, semua itu karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Begitu juga ya Bapa, Kau berkati Tuhan, Ibu Elia ya Bapa, berkati kami semua, berkati Bapa yang membawakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuntun kami terus Tuhan untuk sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya mendengar kami Bapa, tetapi jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tumbuh, berakar, dan berbuah-buah untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuntun kami terus Tuhan setiap langkah kami. Kau urapi kami terus Tuhan. Berikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Karena Engkau Bapa yang berfirman kepada kami. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kau jadikan kami Bapa menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami Bapa bukan kami lagi, tetapi roh-Mu yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada pada kami. Yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, Kau berkati Bapa yang bawakan firman-Mu. Berkati semua Tuhan, anaknya, istrinya semua Tuhan, pelayanannya semua. Biarlah semakin hari Tuhan, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat bagi nama-Mu. Berkati juga Tuhan Ibu Elia, berkati suaminya, berkati anaknya. Biarlah Kau pakai Tuhan semakin hari semakin heran untuk hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitu juga kami Bapa mau berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran bangsa kami ini Tuhan. Begitu banyak Tuhan di bangsa kami ini Tuhan kejahatan. Tetapi Engkau Bapa yang begitu besar kasih-Mu Bapa. Engkau tidak akan membalaskan Tuhan kejahatan dengan kejahatan. Belas kasihan-Mu Tuhan, ampuni bangsa kami ini. Berikan roh pertobatan kepada bangsa kami ini Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh bertobat, datang berduyun-duyun untuk hormat bagi nama-Mu ya Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain.
Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan semakin hari Tuhan, semakin kami Tuhan tunduk kepadamu. Menjadikan kami Tuhan semakin hari, semakin takut akan Tuhan dan cinta Yesus ya Bapak. Biarlah hidup kami Tuhan berdampak Tuhan untuk hormat bagi namamu. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Amin. menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera, kekuatan yang baru. Biarkan rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke. Salam damai Bapak Ibu. Ya, kita sharingkan saat ini ya. Untuk apa? Untuk mungkin ada yang mau bertanya, saya minta dulu saat ini. Pak Dewi, silakan Pak Dewi, mungkin mau tanya sesuatu. Enggak, udah jelas Bu Eli ya. Sudah jelas, Pak Dewi? Ya. Ya, puji Tuhan ya, sudah jelas. Mungkin siapa ini? Pak Robert, silakan Pak Robert. Mau nanya sesuatu kepada Pak Sumarboko, ini ada hambanya. Iya, saya akan bertanya, tapi mau menyampaikan sesuatu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Sumarboko tadi, itu sangat menyentuh sekali dan diberkati sekali sama saya ya. Mana ini beberapa hari lalu sempat terjadi ya, pada diri saya sendiri. Memang benar seperti apa telah disampaikan tadi, bahwa kalau kita tidak mengundang atau mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, memang hidup kita akan ya ibarat kendaraan seperti mobil tanpa sopir gitu, akhirnya larinya kemana nggak tahu gitu ya, atau sepeda nggak ada apanya berjalan sendiri itu nggak tahu arah gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat mengalami sesuatu ya, katakanlah stres atau apa, agak intimidasi dari kuasa kegelapan, di mana saya sempat SMS pada kelompok doa saya, ya seperti Bu Elia juga